Ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB terjerat pinjaman online atau pinjol. Sementara terdata sebanyak 116 mahasiswa IPB yang terjerat dengan total kerugian mencapai 2,1 miliar rupiah. Total 116 mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB terjerat pinjaman online. Rektor IPB Arif Satria sudah mengumpulkan seluruh mahasiswa yang terjerat pinjaman online ini. Ratusan mahasiswa ini terjerat pinjol berawal dari keterikatan korban untuk kerjasama dalam bentuk bisnis belanja online yang ditawarkan pelaku dengan iming-iming keuntungan hingga 10%. Untuk mendapatkan laba 10%, pelaku mengajukan syarat pada korban, yakni para korban harus mengajukan pinjaman online. Faktanya, setelah para korban mengajukan pinjol dan menyalurkan dana pada pelaku, bukan untung yang diraih, melainkan buntung, keuntungan yang dijanjikan tidak diperoleh. Jadi kami emang nyari sponsorship. Nah, aku sendiri diajak oleh kating aku dari kepanitiaan lain. Itu dia juga posisinya sebagai kepala divisi project sponsorship, Dia kakak tingkat itu ngajak saya untuk bergabung dengan proyek ini gitu. Jadi dari awal emang dijelaskan proyeknya ini emang niatnya untuk menaikkan rating toko yang dimiliki oleh si pelaku ini. Kita disuruh mengaktifkan laku-laku, Shopee Pay Later, Shopee Pay Pinjam, dan juga ke Redco gitu. Nah, feedback yang kita dapat adalah 10% dari total limit pinjamannya itu. Dan semua keuntungan itu niatnya emang untuk kepanitiaan kami gitu. 1 bulan sesudah kita kerjasama, kita baru tahu ada berita yang ini. Berita kalau misalkan ada yang ketipu juga sama orang ini, sama pelaku. Terus di situ kita langsung berniat buat bikin laporan kan, buat ke polisi. Karena kita juga merasa kita ditipu, karena dia selalu mengundur-ngundur waktu buat pembayarannya. Saat ini pihak kampus IPB akan membantu para mahasiswa dengan menyiapkan kuasa hukum dan bernegosiasi dengan platform penyelenggara pinjaman. Sejumlah mahasiswa kami, 100 lebih ya, terlibat menjadi korban dari pinjaman online ini. Dan tentu saja IPB sangat memperhatikan hal ini. Saat ini kami sedang mengumpulkan data, meng-cross-check kembali, dan melihat kenapa sebab-sebabnya apa yang terjadi gitu sebenarnya ya. Dan saat ini kami melalui para wakil dekan di setiap fakultas sedang cross-check satu-satu. Dan IPB juga kami menghimbau pada seluruh mahasiswa yang merasa menjadi korban dari kejadian ini untuk melaporkan diri melalui help center. Atau kalau mau langsung silahkan bisa menghubungi Direktorat Kemahasiswaan melalui asisten direktur pengembangan karakter. Ya, jadi nanti di sana akan dibantu bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini ya, karena ini sudah melibatkan banyak sekali mahasiswa, maka IPB tentu saja akan membantu menyelesaikan masalah ini. Tertipunya ratusan mahasiswa IPB ini terjadi beberapa bulan silam saat para mahasiswa membutuhkan dana sponsor untuk kegiatan kampus. Sebagian dari mahasiswa yang mengaku terjerat pinjaman online ini sudah melaporkan kejadian ini ke Satreskrim Polres Bogor. Sementara sebagian lainnya masih menutup diri karena takut dan khawatir ketahuan oleh orang tua. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Bagaimana dan upaya apa yang dilakukan pihak kampus IPB untuk mengatasi masalah yang menimpa ratusan mahasiswanya yang terjerat pinjaman online? Kami segera bergabung dengan Ibu Yatri Indah Kusumastuti, Kepala Biro Komunikasi IPB University. Selamat sore, Ibu Yatri. Selamat sore, Mbak. Ya, Bu Yatri, ini bagaimana ceritanya 116 mahasiswa IPB bisa terjerat pinjol? Ya, memang ini angka cukup besar ya, Mbak. Mulainya mereka tergiur dari iming-iming bagi hasil dari suatu bisnis ya yang ditawarkan oleh oknum tertentu. Dan dari iming-iming itu mereka diarahkan untuk menggunakan pinjaman online untuk investasi. Nah, ini mereka mengikuti dan ternyata setelah berjalan sebelumnya dijanjikan bahwa cicilannya akan ditanggung oleh oknum ini. Tapi setelah berjalan ternyata itu tidak terjadi
dan bahkan juga bagi hasilnya juga tidak diperoleh, dan mereka baru sadar ternyata mereka tertipu, dan setelah itu mereka baru ternyata bersama-sama ya, karena banyak yang terkena kasus ini, mereka bersama-sama melaporkan diri ke Polresta Bogor. Ya, sudah sejak kapan ini terjadi? Tampaknya ini sudah mulai sejak awal tahun ajaran baru, karena sebenarnya kasus-kasus ini sudah mulai ada yang melaporkan itu di bulan Agustus, September, dan Oktober. Jadi mungkin ya sudah cukup beberapa bulan ini ya, beberapa bulan di tahun sejak dari Juli. Baik. Nah, oknum yang Ibu maksud tadi apakah internal IPB, mahasiswa, atau mungkin kalangan dosen? Bukan, jadi bukan dari IPB, dia adalah oknum, mungkin dia memang pebisnis ya, memang pebisnis yang sedang mencari tambahan modal barangkali ya. Nggak tahu lah, kami sebetulnya belum tahu modusnya apa. Tapi yang jelas dia datang ke kampus, kemudian menawarkan itu kepada mahasiswa kami, dan mengajak bertemu di beberapa tempat, di kafe, di mall, ya. Dan akhirnya mahasiswa kami ikut terlibat dalam kegiatan yang mereka sebut sebagai project bisnis mereka itu. Baik, dari 116 ini mungkin mahasiswa semester berapa saja, Bu? Ya ini kebanyakan yang kemarin kami telusuri, ternyata kebanyakan di semester 3. Semester awal begitu ya? Masih semester awal, jadi ini baru mungkin anak-anak ini kan kalau semester 3 tahun sebelumnya masih online, dan tahun ini baru mulai offline. Mereka sedang giat-giatnya ikut kegiatan ini dan itu, ya, aktivitas-aktivitas yang melibatkan kegiatan-kegiatan mahasiswaan, dan mungkin juga itu upaya mereka untuk mencari dana tambahan kegiatan mereka. Rata-rata kerugian atau nominal yang disetor ke oknum tadi berapa, Ibu? Range-nya ya Mbak, kalau range-nya kami lihat itu ada mulai dari 2 juta, kalau yang di kasus IPB 2 juta sampai belasan juta. Ya. Jadi ini macam-macam ya, tapi umumnya segitu. Ada yang sudah sampai 6 juta, 9 juta, dan ada yang sampai belasan, 12, 13 juta. Nah, Bu Yatri terakhir Bu, upaya yang dilakukan dari kampus IPB sendiri seperti apa menyelesaikan masalah ini? Yang pertama memang kampus sejauh ini sudah, kalau posko pengaduannya sedang berlangsung, kemudian pimpinan IPB sudah berupaya berkoordinasi dengan berbagai lembaga yang berwenang, tentu saja dengan kepolisian, Polres Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Kemudian juga berkonsultasi dengan OJK untuk mendapatkan solusi terbaik bagi masalah mahasiswa kami. Baik, terima kasih Ibu Yatri Indah Kusumastuti selaku Kepala Biro Komunikasi IPB University. Terima kasih telah menjelaskan, telah memberikan waktu kepada kami. Semoga masalahnya cepat selesai ya Ibu Yatri ya. Selamat sore Ibu.